sabana. Al Yau Ready. Kicau mania. Sudah, saatnya belajar anak-anak. Persiapkan buku tulisnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat, semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, insya Allah untuk 30 menit ke depan, kalian sudah bisa memahami apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi. Silahkan anak-anak simak ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur hadis. Materi ini sangat penting karena hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dengan mempelajari unsur-unsur hadis, kita bisa mengetahui bagaimana suatu hadis dapat dipercaya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, dalam sebuah hadis terdapat 3 unsur utama, yaitu sanad, matan, dan rawi. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan sangat penting dalam menjaga keaslian hadis. Yang pertama adalah sanad. Sanad ya teman-teman semua, diperhatikan, jangan bermain sendiri. Oke, sip. Jadi, secara bahasa, sanad berarti sandaran atau sesuatu yang dijadikan pegangan. Sedangkan secara istilah, sanad adalah rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada ulama yang menuliskan hadis tersebut dalam kitab. Supaya lebih mudah dipahami, sanad itu seperti rantai yang saling menyambung. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada sahabat. Kemudian, sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Lalu diteruskan lagi kepada generasi berikutnya sampai akhirnya ditulis oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Karena itu sanad harus bersambung dan tidak boleh terputus. Jika sanadnya jelas dan para periwayatnya terpercaya, maka hadis tersebut dapat dinilai sahih atau benar. Para ulama bahkan mengatakan bahwa sanad adalah bagian dari agama. Mengapa? Karena tanpa sanad, seseorang bisa saja membuat perkataan sendiri lalu mengaku bahwa itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sanad memiliki fungsi penting untuk menjaga keaslian ajaran Islam. Halo, masih semangat tidak? Mas Arya, Mas Gilang, Mas Risnandar, Mas Maksur diperhatikan. Oke, lanjut yang kedua ya. Unsur yang kedua adalah matan. Matan adalah isi atau pesan yang terdapat di dalam hadis. Biasanya, matan terletak setelah sanad. Contohnya, pada hadis terkenal, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, kalimat itu disebut matan karena merupakan isi hadis yang ingin disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau sanad adalah jalur periwayatan hadis, maka matan adalah isi atau kandungan hadisnya. 1, 2, 3 Astone Sedeku. Mbak Naura, Mbak Lutfi, Mbak Husna, Mbak Ica, Mbak Elia, dan kawan-kawannya mirengake Pak Guru ya. Oke, good job. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Jadi, setiap orang yang menyampaikan hadis dari guru kepada muridnya disebut rawi. Contohnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmizi. Kalau sanad adalah rangkaian periwayat, maka rawi adalah orang per orang yang ada di dalam rangkaian tersebut. Teman-teman, seorang rawi hadis tidak boleh sembarangan. Para ulama menetapkan beberapa syarat agar seorang rawi dapat dipercaya. Syarat yang pertama adalah adil. Maksudnya, rawi harus beragama Islam, berakhlak baik, jujur, dan menjauhi dosa besar. Syarat kedua adalah dobit, yaitu kuat hafalan dan teliti dalam menjaga hadis. Dobit terbagi menjadi 2. Dobit syadar, yaitu kuat hafalan. Dobit kitabah, yaitu teliti menjaga tulisan atau catatan hadis. Karena itulah, para ulama hadis sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Mereka meneliti siapa saja periwayat hadis tersebut, bagaimana akhlaknya, bagaimana hafalannya,
dan apakah ia dapat dipercaya atau tidak. Ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis disebut ilmu rijalul hadis. Melalui ilmu ini, ulama dapat mengetahui kehidupan para rawi hadis, sifat-sifat mereka, dan kualitas periwayatan mereka. Dengan adanya ilmu rijalul hadis, umat Islam dapat membedakan hadis yang sahih dan hadis yang lemah. Sekarang, kita coba melihat contoh sederhana. Ada hadis, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dalam hadis ini, sanad adalah jalur orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Matan adalah kalimat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sedangkan rawinya, misalnya Imam Bukhari, yang meriwayatkan hadis tersebut dalam kitabnya. Nah, teman-teman, dari pembelajaran hari ini, kita bisa memahami bahwa hadis tidak hanya sekadar perkataan Rasulullah SAW, tetapi juga memiliki sistem periwayatan yang sangat teliti. Karena ketelitian para ulama hadis itulah ajaran Rasulullah SAW tetap terjaga sampai sekarang. Hikmah mempelajari unsur-unsur hadis diantaranya menambah pengetahuan tentang hadis, mengetahui keaslian hadis, menghargai perjuangan ulama hadis, menumbuhkan sikap teliti dalam menerima informasi, menambah kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini tentang unsur-unsur hadis yang meliputi sanad, matan, dan rawi. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah semangat kalian dalam mempelajari ilmu hadis. Oke, untuk penjelasannya kita cukupkan sampai sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia sama orang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Segala kesalahan datangnya dari diri saya dan segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.